Di sini saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan SKA untuk form D. Di sini terdapat beberapa pilihan tipe form SKA ketika ingin mengajukan. Saya akan mencoba mengajukan untuk SKA form D. Di mana untuk SKA form D ini sudah terintegrasi dengan INSW atau biasa disebut yaitu e-form. Ketika ingin mengajukan eksportir, diwajibkan mengisi data header terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengisian ke data goods dan dokumen pendukung. Ini kita coba untuk mengisikan data header. Setelah dirasa data header sesuai dan benar, silakan untuk disimpan dengan menekan tombol save data. Setelah data berhasil disimpan, maka untuk tab goods, constructor, upload pendukung akan terbuka. Langkah selanjutnya, silakan untuk mengisi data goods. Setelah data goods dirasa sudah sesuai atau oke, silakan untuk disimpan dengan menekan tombol save goods. Untuk data goods yang tersimpan akan tampil pada tabel good list. Lalu bagaimana cara mengedit atau merubah data goods yang sudah tersimpan? Di sini terdapat dua icon pada kolom option yang bisa digunakan untuk merubah data goods yang sudah ada maupun menghapus data goods yang sudah ditambahkan. Lalu lanjut ke constructor. Constructor di sini digunakan untuk membuat perhitungan atau data constructor yang nantinya constructor itu bisa di-download oleh pelaku usaha dan diuploadkan pada tab upload pendukung. Di sini terdapat uploadan untuk constructor. Namun jika pelaku usaha mempunyai format tersendiri atau perhitungan sendiri terkait constructor, maka untuk tab constructor bisa dihiraukan. Lalu lanjut ke tab upload pendukung. Pada tab upload pendukung terdapat beberapa dokumen yang memang wajib diisi dan tidak. Lalu ada juga satu dokumen yang memang bisa diupload menyusul setelah permohonan diterbitkan dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan itu terbit. Untuk dokumen yang bisa menyusul di sini adalah dokumen BL. Jika di sini terisi dokumen BL, maka nantinya ketika pengajuan atau pengiriman
permohonan ke IPSKA, tidak akan muncul peringatan terkait upload BL, akan tetapi jika pada pengajuan permohonan upload BL akan menyusul di-upload atau ketika pengajuan belum di-upload, maka akan muncul peringatan bahwa upload BL belum di-upload dan harap di-upload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Jika dirasa semua dokumen sudah oke, data good sudah oke, dan data header sudah oke, lalu silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Di sini terdapat konfirmasi atau informasi terkait total nilai FOB pada goods, pada invoice, dan pada PEB. Di mana total nilai FOB ini akan menjadi acuan oleh IPSKA untuk melakukan approval. Lalu kita kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form D yang barusan kita input. Langkah selanjutnya untuk melihat detail data dari permohonan yang tadi kita input bisa diklik pada baris permohonan. Di sini terdapat detail dari profil perusahaan beserta data goods. Lalu bagaimana cara melakukan editing atau merubah data pada permohonan yang barusan kita tambahkan. Di sini terdapat icon edit permohonan pada kolom aksi yang bisa digunakan jika data pada permohonan yang akan dikirim itu belum sesuai atau masih ada yang harus dirubah. Langkah selanjutnya ketika akan mengirim permohonan, eksportir wajib melihat dulu cetakan dari permohonan yang akan diajukan, di mana fitur ini digunakan untuk melihat output akhir dari pengajuan form tersebut, apakah data pada cetakan itu sudah sesuai atau belum. Kita coba lihat cetakan. Silakan dipilih belangko kosong. Di sini akan muncul cetakan dari permohonan yang akan diajukan. Jika dirasa pada cetakan ini data-data sudah sesuai dan sudah oke, maka langkah selanjutnya silakan permohonan tersebut untuk dikirim. Tetapi jika ada beberapa data pada cetakan yang memang tidak sesuai atau kurang, silakan untuk disesuaikan terlebih dahulu dengan melakukan editing pada permohonan. Setelah cetakan tersebut dilihat dan dirasa sudah oke, maka langkah selanjutnya yaitu mengirim permohonan ke IPSKA. Ketika mengirim permohonan, terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB atau EWP, di mana total nilai FOB pada goods akan dibandingkan dengan total nilai FOB pada invoice dan PEB. Di sini ketika dilanjut terdapat beberapa informasi terkait kebijakan SKA elektronik atau e-form beserta informasi dari data goods yang akan diajukan pada permohonan tersebut, lalu beberapa informasi terkait yang lainnya. Lalu untuk e-form di sini terdapat satu pilihan atau checklist bila Anda menggunakan electronic form atau tidak mencetak permohonan SKA tersebut pada belangko. Jadi untuk e-form tidak diwajibkan mengisi serial belangko, maka bisa di checklist. Ketika di checklist, maka inputan serial belangko akan disable atau tidak akan diwajibkan untuk mengisi serial belangko. Lalu kita kirim ke IPSKA. Permohonan berhasil dikirim, maka langkah selanjutnya kita tinggal menunggu approval dari IPSKA. Saya coba login ke sisi IPSKA.
Di sini saya sudah login sebagai IPSCO untuk melakukan approval pada permohonan yang diajukan. Untuk menu approval terdapat pada permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu form, yaitu form D yang barusan kita ajukan, di mana pada halaman ini terdapat perbedaan antara e-form dan form konvensional, di mana jika form tersebut adalah e-form maka ditandai dengan baris yang berwarna hijau, namun jika form itu termasuk konvensional maka baris warna dari baris tersebut warna abu atau non hijau. Lalu untuk melihat detail data dari form yang dari pengajuan bisa diklik pada baris permohonan. Di sini terdapat detail dari profil perusahaan dan data goods. Lalu kita coba proses permohonan dengan menekan tombol checklist pada kolom aksi. Lalu langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen pada permohonan yang diajukan. Untuk melihat detail data kembali bisa diklik pada baris permohonan. Terdapat detail dari perusahaan dan data goods, namun jika ingin melihat lebih detail dari data permohonan yang diajukan, bisa diklik lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, cost structure beserta upload. Jika data dirasa sudah sesuai, maka silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Namun jika ada data yang memang tidak sesuai dan harus ditolak, maka silakan dilakukan penolakan dengan menekan tombol penolakan. Di sini kita coba persetujuan. Lalu terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB USD. Coba lanjut. Di sini untuk penomoran SKA sudah generate by system, namun untuk tanggal SKA masih bisa disesuaikan oleh IPSCA terkait aturan penerbitan tanggal SKA. Lalu untuk penandatangan bisa dipilih sesuai pilihan yang ada atau yang tersedia. Jika beberapa inputan yang wajib sudah terisi, silahkan disimpan. Ketika disimpan terdapat beberapa informasi kembali terkait data goods yang diajukan. Kita coba approve. Data berhasil di-approve atau sudah melewati pemeriksaan dokumen. Selanjutnya tinggal menunggu permohonan tersebut terkirim ke INSW. Karena untuk e-form itu data permohonan dikirim ke INSW, lalu dari INSW dikirim ke negara tujuannya. Lalu kita coba untuk melihat dari sisi eksportir apakah data tersebut sudah terkirim ke INSW atau belum. Untuk melihat data yang tadi sudah di-approve oleh IPSCA untuk e-form bisa dilihat pada tracking SKA.
Ini terdapat data permohonan yang tadi sudah di-approve oleh IPSKA, yaitu e-form dengan jenis form D. Di sini status dari permohonan tersebut sudah diterbitkan dan tinggal menunggu permohonan terkirim ke INSW. Lalu bagaimana untuk melihat permohonan tersebut sudah terkirim ke INSW atau belum? Mungkin bisa dicek pada log permohonan. Jika data sudah terkirim ke INSW, maka di sini akan terdapat log nomor 5, yaitu kirim ke INSW. Atau bisa juga dicek pada website INSW terkait e-form yang sudah terkirim ke INSW atau belum. Mungkin untuk e-form sekian demo pengajuannya. Terima kasih.